abang dulu, Mi. Kau apa sih kerja kau? Bukan tidur aja kau tengok ya. Apa sih? Mau kau beruntun. Kenapa, Mi? Mau ngajak ribut lagi? Kau jadi suami jangan ngatur diri. Biar perempuan kau yang mana kamu? Siapa yang main perempuan? Kan kau itulah. Lama ini uang untuk kau, untuk anak kita. Kau salon itu dari apa ya? Apa? Dari makan kau bilang. Alah bang. Selama aku kerja dulu kau kemana uang kau buat? Ah? Yang biayai istri orang kau. Siapa yang biaya Kau istri tidak ngatur orang? diri kau ya. Untuk kau ya semua, untuk kau, untuk anak Kau kita. tak untuk aku. Diamlah kau. Ah. Jadi kerja. Kak, itu mama papa kenapa? Hah? Kau ah. Papa, komen mukul sih. Nanti kalau kena kita berkasus loh. Ini Mami Mimi selalu ngajak ribut lah. Siang, malam, pagi, selalu aja. Itu berarti kan rantang kali ya. Kalau nggak dipaksain yang itu dulu aku kawin sama kau nggak mau aku punya laki model kau tahu kau udah aku tinggalkan kau dari dulu. Jadi mau apa? Cerai kita. Cerai. Bukan gini loh caranya. Nggak semua harus selesai kayak gini. Kalau kalian cerai, kami kayak mana nasib kami? Siapa yang ngasih makan kami? Siapa yang bimbing kami? Jangan gitu lah, Pak, Ma. Papa pun pakai uang mama Kau aja. diam. Nggak bisa. Orang uang mama kok Bapak pakai. Ya udah, Mak. Kau selama ini makan kan pakai uangku juga. Udah. Biar anak-anak ini aja yang menilai. Kau memang patut ditinggalkan, tahu kau? Jadi Nggak guna kau. mau apa? Berkuantar kau sama Inang. Antar aku sekarang ini. Lebih gak aku ya? Pilih sana kau. Guna kau. Mama yang sabar ya, Ma. Kamu Dengan Ibu Raisa ya? Iya benar. Kenapa? Saya yang jawab Ibu. Oh kamu yang kasus perceraian itu ya? Oh, iya. Boleh silakan dulu. Jadi gimana? Kamu bilang kan kamu ada masalah sama istri kamu soal perceraian. Gimana ceritanya? Kebetulan kan istri saya mulai perdebatan tadi. Kebetulan saya baru di PHK dan tempat kerja saya, jadi istri saya ngomong kalau saya itu cuma kerjanya makan tidur, baru ada selingkuhan begitu. Terus kamu dalam menanggapi hal itu apa yang kamu lakukan kepada istri kamu? Apa kamu membalasnya dengan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh juga? Atau bahkan kamu memukul istri kamu? Betul tadi memang saya ada melontarkan kata-kata yang mungkin di luar Yang kurang baik seperti itu ya? seperti itu dan Tapi juga hampir memukul. Aduh gimana ya menurut saya? Tapi saya dengar dia kan ini kamu tadi nelfon saya. Tapi dia dengar dia udah sempat ngajuin gugatan ke pengadilan. Oh, iya. Aduh gimana ya, saran saya tuh kalau bisa kalian berdamai aja lah dengan cara yang apa ya, dengan cara di luar pengadilan lah kalau bisa saya bilang. Karena kalau misalnya kita sampai kepada tahap pengadilan itu akan prosesnya itu kan sangat-sangat panjang dan akan membahas energi dan waktu juga. Jadi sangat disayangkan hal-hal yang sepele begini tuh langsung ke pengadilan gitu, perkaranya langsung dibawa ke pengadilan karena ya sama saja saya bilang gitu, untuk apa diselesaikan secara pengadilan kalau misalnya kalian bisa kita selesaikan secara berdamai gitu. Udahlah, nggak usah lama-lama soal itu. Ya dirimu sebagai seorang kepala rumah tangga tentunya jagalah yang perlu dijaga dan dirimu juga harus ngelakuin lah apa yang menjadi tanggung jawab dirimu sebagai seorang suami. Janganlah diri tanggung jawab sih kalau menurut. Cuman sebagai penasihat hukum mungkin saya bisa mengasih arahan untuk dirimu berdamai dengan istrimu gimana nanti kelanjutannya daripada itu. Cuman nanti akan saya omongkan juga dengan pengacara penasihat hukum dari istrimu untuk kita menentukan jadwal kapan kita akan bertemu, kemudian nanti kita akan membicarakan secara keluarga dan saya akan menjamin bahwasanya kasus ini tidak sampai kepada tahap pengadilan biar kalian selesai sampai itu. Gimana menurut? Menurut saya bagus itu soalnya daripada terus kemudian dan juga saya masih mempunyai dua anak, jadi nanti harus damai. Tapi dirimu nggak akan ngelakuin hal yang begitu lagi ke depannya kalau nanti kita secara berdamai. Tidak akan. Baik. Terima kasih. Permisi dengan Ibu Fatimah. Betul. Kenalkan Bu, saya Ibu. Jadi begini Bu, menurut Ibu, saya ini kan punya permasalahan ya dengan suami saya beberapa hari lalu. Kami bertengkar karena suami saya ini semenjak jadi PHK Bu. Jadi dia tidak punya penghasilan lagi dan masalahnya dia tidak mau cari penghasilan lain. Sedangkan posisinya kami punya 2 anak Bu. Memang posisinya di sini saya juga bekerja, tapi sejatinya yang kita tahu ya umumnya yang menafkahi itu kan bukan keluarga ya Bu. Bukan istri yang menafkahi suami, malahan suami yang menafkahi istri dan anak. Jadi saya beranggapan suami saya ini lepas tanggung jawab lah gitu kepada saya.
Nah kemarin karena emosi memang saya melontarkan kata-kata yang agak kurang enak didengar lah bagi dia sebagai kepala keluarga, tetapi karena dia tidak sadar akan kesalahan dan tanggung jawabnya, makanya hal itu bisa terjadi. Menurut ibu itu bagaimana ya? Jadi menurut saya seperti yang kita tahu, perceraian itu kan tidak baik ya untuk dilakukan. Jadi saran saya kita lakukan saja secara damai, dibicarakan secara kekeluargaan, mengingat juga kalau dibawa ke persidangan itu alurnya sangat panjang ya, dan juga membutuhkan biaya yang besar. Dan juga ibu kan mempunyai 2 orang anak, jadi kita juga harus melihat anak itu kan juga masih perlu kasih sayang, dan juga terkadang nanti anaknya terkena mental karena sudah dipisahkan dari orang tuanya. Jadi mengingat itu kita selesaikan secara damai saja, Bu. Bagaimana? Ini Bu, saya juga mau nanya lagi. Saya sempat berencana untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami saya ini. Menurut ibu itu apakah saya lanjutkan gugatan ini, saya naikkan ke pengadilan atau cukup di mediasi ini saja? Menurut saya cukup di mediasi ini saja, karena kita tahu tadi yang seperti saya katakan bahwa kalau jika dibawa ke persidangan itu alurnya sangat banyak sekali, Bu. Waktunya juga sangat panjang dan juga perlu biaya yang sangat besar. Jadi saya menyarankan kepada ibu untuk dibicarakan secara kekeluargaan saja dan berakhir damai. Dan bagaimana menurut ibu solusi dari saya? Baik Bu, saya terima karena memikirkan anak-anak juga ya Bu ya. Saya juga nggak mau egois karena keegoisan saya mereka nanti kehilangan peran ayah mereka. Kalau saya sih bisa ya Bu ya tanpa suami, tapi ya sudahlah. Mengingat kesalahan suami saya hanya itu dan tidak ada permasalahan lain yang terbukti atas apa tuduhan yang saya layangkan ke suami saya. Terima kasih. Tadi udah aku memang pengacara dari istrimu dan dia udah konfirmasi katanya dari Josi. Kita tanya lagi. Itu dia. Halo, selamat sore. Dengan Ibu Fatia ya, Iya, selaku dengan- pengacara dari klien. dengan Ibu Esti. Iya, benar. Tadi saya nelpon Ibu untuk ketemuan janjian ketemuan hari ini. Gimana, Bu? Silakan Ibu. Silakan Ibu. Jadi Bu, maksud kedatangan kami sore hari ini bersama dengan klien saya, yang dimana klien saya ini adalah suami dari klien Ibu, itu hanya untuk membicarakan terkait dengan persoalan yang dihadapi kedua belah pihak ini, Bu, terkait pertengkaran yang terjadi hingga berujung mau bercerai di beberapa bulan yang lalu. Jadi saya sudah mendengarkan keluhan dari klien saya ini bahwasannya mereka ingin melakukan perceraian, gitu. Tapi coba kita bayangkan saja begitu kan, mereka ini punya kedua anak. Dan ibu bisa bayangkan, ibu bisa memposisikan bagaimana ketika misalnya kedua anak tersebut tidak mempunyai orang tua lagi, maksudnya orang tuanya pisah, dan bagaimana Bu makan mereka gitu. Saya juga sudah menasihati klien saya ini untuk berpikir lebih jernih lagi Bu ke depannya gitu. Jadi maksud kami datang sini untuk bicaralah secara kekeluargaan dan dengan cara berdamai dengan ibu selaku penasihat hukum, dan juga mengomongkannya secara baik-baik kepada klien ibu, ya, di mana istri dari suami klien saya. Ini juga sudah berkonsultasi dengan klien saya, Ibu Novita. Saya juga sudah berbicara bahwa lebih baik dibicarakan secara damai saja, secara kekeluargaan. Mengingat perceraian itu kan tidak baik, dan juga prosesnya kalau kita bawa pengadilan itu sangat lama dan juga membutuhkan biaya, dan juga kita harus memikirkan hak asuh anak. Kita juga kan jangan memikirkan diri sendiri, kita masih mempunyai anak, jadi kita harus juga memikirkan anak kita sendiri. Jadi saya juga sudah menyarankan untuk dilakukan secara damai. Jadi Bu, menurut saya akan menanyakannya sekali lagi kepada klien saya, bagaimana Pak, apakah Bapak ini dapat membuat sebagaimana yang Bapak janjikan kepada saya, bahwa Bapak akan lebih bertanggung jawab kepada istri Bapak ini, dan lebih memperhatikan istri Bapak ini baik dari segi lingkup apapun gitu Pak. Jadi sehingga tidak ada miskomunikasi di antara keduanya, sehingga kedepannya nanti hubungan Bapak dan Ibu ini akan senantiasa selalu berjalan dengan mulus gitu Pak. Bagaimana dari Bapak? Saya mau berbagi. Cuman ini ya Pak ya, Bapak mengharapkan tidak ada lagi kata-kata yang begitu keluar dari mulut istri Bapak. Jadi gitu Bu. Jadi klien saya juga mengharapkan bahwasannya jangan sampailah kata-kata yang begitu kasar juga keluar dari mulut klien ibu. Karena kan kita logikakan aja Bu, apa ya, sakit juga mendengarnya sebagai seorang kepala keluarga gitu kan. Cuman saya sudah jelaskan sebagai seorang kepala keluarga juga harus bisa memahami istri itu maunya apa gitu. Bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan Saya sih kalau dia mau berubah ya Bu ya, sadarkan tanggung jawabnya, dia punya anak, dia punya tanggungan, saya juga masih istrinya. Ya diharapkan setelah ini ya dia serius lah dengan keluarganya, memikirkan keluarganya mas itu. Karena sejatinya yang kita tahu kan yang menafkahi keluarga itu kan suami ya Bu, ya, bukan istri. Bukan tentang saya bekerja terus saya sok-sokan. Memang saya akui saya salah sudah melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada suami saya. Tapi saya harap suami saya nggak bisa berubah dan jadi ayah dan suami yang baik. Jadi berarti kita simpulkan secara damai Bu, secara keluargaan. Berarti kedua belah pihak ini sepakat. Kalau kedua belah pihak ini sepakat kita selesaikan perkara ini secara damai dan di luar pengadilan dan secara keluargaan seperti ini, maka sebagai tanda damainya bolehlah dulu bersalaman. Tapi yang ini
Udah. Jangan bahas, jangan. Kasiannya Joshua. Diamlah dulu kau ah. Kami kayak mana? Siapa yang Nah, Kayak mama. kau diam. Tadi Pak saya nanya kamu main sama kau, gak mau aku punya suami kayak kau, tangkap. Tinggalkan kau dari. Tapasnya, 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 tapasnya.